Manisnya di mana ya? Ini asam urat. Ada urat asam, berarti urat manisnya di mana gitu? Ya. Hidup ini udah asam, udah pahit, udah kecut. Aduh, ada lagi asam urat. Umur 30-an ada lagi yang stroke. Sedangkan yang sepuh-sepuh sehat. Coba. Umur 30-an sudah stroke. Waduh. Makanya jangan coba-coba Pak bercita-cita itu berlebihan, pengen panjang umurnya. Ingin hidup 1000 tahun lagi kan? Baru umur 30-an aja udah stroke. Bagaimana mau hidup 1000 tahun lagi? Ya. Kita pengen panjang umur, betul kita pengen panjang umur. Tapi jangan terlalu panjang juga, karena kepanjangan umur itu menyusahkan orang. Iya Pak, menyusahkan orang. Makin panjang umur makin menyusahkan orang. Mending kalau soleh. Kalau orangnya ini susah, salah. Bagaimana? Sampai umur 80 tahun Pak, sampai umur 80 tahun masih jika-jika di panggung. Apa-apanya dong? Aduh, di panggung masih apa-apanya dong. Nenek-nenek, ya Allah. Sudah umur tua, sudah 60-70 tahun, masih ngomongnya berani-berani dia bilang, kidung ibu-ibu orang Indonesia lebih indah daripada azan yang berkumandang dan bacaan ayat Al-Quran. Berani ngomong kayak gitu, udah tua bangka. Bukannya tobat, ngomongnya kemana-mana. Coba. Ya, sudah tua, masih berani dia bilang akhirat itu adalah ramalan masa depan. Iya, ramalan masa depan. Ada seorang profesor cerita katanya, agama ini bagaikan yang macam-macam ini bagaikan aliran sungai. Ya, sungai-sungainya ini banyak dari mana-mana, ujung-ujungnya ke laut. Jadi semua agama ini sebetulnya sama, benar semua, benar semua. Ya benar semua, betul, tapi masih koma, benar semua agama, koma bagi para pemeluk-pemeluknya, titik, baru di situ. Nah, menurut kita orang Islam, yang benar ajaran apa? Islam. Ya, kalau menurut orang agama lain, yang benar ajaran agama lain, silakan. Kita tidak ganggu, bukan ranah kita mengganggu urusan mereka, ya toh. Tapi kita orang Islam, ya kita harus yakin Islam ini yang benar. Dibawa oleh siapa? Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu tuan-tuan semua, bayangkan tadi anak-anak kita Rasya dan Zulfa itu sudah membacakan Al-Quran. Coba kalau tidak dikenalkan dengan Al-Quran, yang ada paling yang kenal mungkin cuma lagu-lagu biasa. Tapi dengan izin Allah mereka kenal dengan Al-Quran. Saya sampai sempat request ayat Al-Quran surah Abasa, karena saya juga pecinta Al-Quran, saya penghafal Al-Quran. Saya senang kepada anak-anak yang memang ahli dalam membacakan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Sebab anak-anak yang ahli membaca Al-Quran itu akan menjadi berkah, terutama buat ayah bundanya. Dan yang kedua, berkah buat lingkungan sekitar. Ini harus dimuliakan penghafal Al-Quran ini. Masya Allah. Apalagi ada tadi yang satu yang bacaannya betul-betul begitu fasih, ya. Saya nilai ada yang fasih itu, terutama Rasya itu bacaannya sudah mulai fasih itu. Sudah mungkin 90% lah, bagus itu bacaannya. Tinggal diluruskan lagi, tinggal dipoles lagi, insya Allah jadi hafizah yang benar. Ya, itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya buat tempat ini. Bahkan di musala ini nanti juga insya Allah akan diteruskan oleh para hafiz wal hafizah. Nah, saya berharap mudah-mudahan dengan uraian ini makin bermunculan hafiz dan hafizah yang salihah, ya, yang betul-betul dapat memberi tauladan di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan
Musola Al-Kautsar ini akan terdiri dari anak-anak dari orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Karena kalau orang yang mencintai Al-Quran itu pasti mulia. Ketahuilah Nanda ya, terutama Nanda Rasya, Nanda Zulfa, ketahuilah, perlu kamu ingat semua. Ini khususnya untuk mereka ya. Abi bicara ini. Umumnya untuk semua. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu dekat dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah orang yang dekat dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa sih akhlak Rasulullah itu? Ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, ma huwa akhlakun Nabi? Wahai ibunya orang-orang beriman, apakah itu akhlak Nabi sebetulnya bagaimana sih? Kanat khuluquhul Quran. Beliau Ibunda Aisyah menyatakan akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, hafalkan Al-Quran, memaknai Al-Quran, bukan cuma hafal ya, mengamalkan Al-Quran, maka itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia. Yakin tidak jemaah sekalian? Orang yang dekat dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Yakin tidak? Nah sekarang Al-Quranul Karim itu terdiri dari dua suku kata. Dua kata, Al-Quran dan Al-Karim. Apa itu artinya Al-Quran? Al-Quran itu adalah bacaan, Al-Karim itu adalah yang mulia. Berarti Al-Quranul Karim adalah bacaan yang mulia. Siapapun yang membaca Al-Quran, minimal membaca saja, maka sudah dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang mengamalkannya, apalagi yang menghafalkannya, mengamalkannya, itu lebih dimuliakan lagi. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran ini. Tidak sembarangan Al-Quran ini. Saya ini ya adalah seorang pengajar di TPA tunanetra. Sekali lagi, TPA tunanetra yang istimewa. Kenapa saya katakan ada istimewanya? Karena di sana terdiri dari anak-anak kecil dari kalangan tunanetra. Bayangkan ya, Anda semua perlu bayangkan ini ya, yang TK, yang SD, perhatikan ini. Kamu semua ya adalah orang-orang, anak-anak yang dapat melihat, semuanya melihat. Bisa loncat sana, bisa loncat sini. Enak kamu lari-lari sana sini, main-main, ngobrol sana, ngobrol sini. Enak kamu anak-anak. Tapi kalau kamu ngumpul, coba sekali-kali lah main ke tempat saya ya, di Sukawinatan itu. Tempat saya ngajar, kalau rumah di GBI ya. Nah ini tempat saya ngajar, Pak Samani sudah tahu itu, bahkan sudah pernah ngajar juga. Itu terdiri dari anak-anak yang tidak bisa melihat. Sebesar-besar kalian begini, tidak bisa melihat, mau lari sana lari sini tidak bisa. Paling cuma modal ngobrol-ngobrol saja. Coba kamu bayangkan kalau kamu orang jadi seperti mereka. Harusnya sedih, tersentuh. Bayangkan, tapi mereka masih mau menghafal Al-Quran loh. Dan kalau ada TPA di sini, kalaulah ada TPA di sini, kalaulah ada mungkin rumah tahfidz di sini, biasanya pengisinya adalah orang-orang sekitar. Ya, yang anak-anak sekitar, anak-anak di kampung sekitar itu pengisi yang TPA setempat. Tapi kalau tempat saya, anak-anaknya ada yang dari Jakabaring datang ke Sukawinatan, ada yang dari Sako, jauh-jauh ya, datangnya itu jauh-jauh anak-anak itu. Ada yang dari Talang Kelapa, jauh-jauh. Demi apa orang tuanya ngantar anaknya? Supaya anaknya kenal Al-Quran, supaya anaknya jadi hafal Al-Quran, bisa Arab Braille. Itu sebetulnya mereka pengen. Orang tua mereka itu rata-rata pengennya kami sudah seperti ini, tolong anak-anak kami itu jangan sampai seperti kami. Kami ini bahasa mereka lah itu
intinya ya, kami ini sudah jadi pedagang, sudah jadi berumah tangga biasa, sudah jadi pekerja biasa. Tolonglah Bi, anak kami ini tolong jadikan hafil Al-Quran. Tunanetra, karena tidak ada yang sengsara orang yang menghafalkan Al-Quran demi Allah Tuhan-Tuhan. Tidak ada yang sengsara. Anak yang menghafalkan Al-Quran itu ketika besarnya tidak ada yang sengsara. Tidak ada kejadian misalnya anak penghafal Al-Quran misalnya cuma jadi penjaga toko, cuma jadi OB. Jarang pernah kejadian seperti ini. Anak-anak penghafal Al-Quran itu besarnya bisa jadi pengajar, bisa jadi bos suatu travel umroh dan sebagainya. Banyak keutamaan. Ya, jadi dekatlah dengan Al-Quran. Itu kita akan mulia, tidak akan kelaparan orang itu kalau menghafal Al-Quran. Saya kemarin pernah ketemu seorang dosen, belum lama ini ya, dosen UIN. Itu beliau S2, tapi anak-anak beliau kalau mau kuliah silakan. Tapi yang paling penting beliau pengennya anak-anak beliau itu, beliau punya anak 10 hafil Quran semua. Hafil Quran semua. Saya aja susah bina anak saya satu. Beliau 10-10-nya pada nyantren, santren, hafil Quran. Indah loh. Karena kita yakin sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika anak hafal Quran, kita sebagai orang tua akan dikenakan mahkota nanti di yaumil akhir, diarahkan ke mimbar Allah, dipakaikan mahkota bagai raja-raja. Ini mahkotanya 10, nggak kepake. Ya, satu aja udah bangga bukan main, ini 10. Oh, kalau dipakai semuanya royal amat ya. Ya coba bayangkan itu. Indah punya anak hafil Quran itu, nggak sia-sia. Ini idaman saya. Ya, saya punya anak pengennya selain pertama ya, anak saya hafal Quran, pengennya begitu, cita-cita saya itu. Mohon doanya ya, semoga anak saya ya walaupun pergaulannya begitu, tapi mudah-mudahan jadi hafil Quran. Amin. Amin. Yang mengaminkan insya Allah anak-anak juga kebagian hafil Quran. Amin. Nanti yang pertama, yang kedua, cita-cita saya yang paling penting itu, perhatikan ini. Bukan anak saya jadi insinyur, bukan jadi jenderal, bukan jadi polisi segala macam, bukan jadi macam-macam lah orang kantoran. Itu terserah, itu urusan dunia. Tapi yang paling penting, saya pengen punya anak Hilman itu bisa mengimami sholat jenazah saya. Itu yang paling penting. Ada yang punya cita-cita seperti itu. Imamnya anak, gak usah manggil ustaz. Ustaznya itu cuma ngikut di belakang. Tapi anak saya, si Hilman ini, saya kan Abi Hilman, pokoknya Hilman gelarnya saya. Nah, saya pengen anak saya ini mengimami sholat jenazah saya. Ketika takbir anak saya menggelegar Allahu Akbar, di situ saya terbujur kaku dengan kebanggaan. Oh, ini anak gua mengimami sholat jenazah gua. Itu yang paling penting saya pengennya. Bukannya mau yang lain-lain. Saya itu cuma pengen anak saya menjadi seorang hafid Al-Quran dan mengimami jenazah saya. Itu harapan saya. Saya ini susah, membimbing anak ini susah. Satu anak saya, tapi susah saya membimbingnya. Makanya sampai detik ini saya tetap menginginkan anak saya ini bisa hafid Quran, dan nanti di akhir hayat saya ini bisa diimami oleh anak saya. Tidak ada yang lain keinginan saya demi Allah jemaah sekalian. Berat membimbing anak ini. Saya terenyuh setiap kali ada hafid Quran, setiap kali ada yang berusaha tadi membacakan Al-Quran, saya tersentuh dan saya bangga berfoto bersama anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena makin kesini makin sulit menemukan anak ini yang cinta Quran. Karena banyaknya anak-anak sekarang cinta game. Coba, ini saudara pikirkan ini hikmah maulid ini. Sanggupkah dari Al-Kautsar ini
membangkitkan anak-anak yang Qur'ani. Kalau mungkin sekarang ini ya, saat ini mungkin katanya belum begitu makmur, belum begitu, orang-orangnya belum begitu cinta kepada musala ini, mengadakan pengajian di sini. Ayo sekarang kembalilah, tobatlah. Kita sudah bersyukur karena Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW datang membawa Islam sampai ke sini. Bersyukurlah kita, hidayah ini mahal jemaah sekalian. Hidayah ini mahal. Deden Aidin, Musa, siapa lagi? Khairul Saleh. Tuh namanya juga Khairul Saleh. PKI. Jadi murtad dari Islam, tidak bertuhan. Hidayah mahal. Saiful Ibrahim baru-baru ini murtad juga, malah plus menghina Islam, menghina Nabi. Tidak menutup kemungkinan, naudzubillah min dzalik ya. Siapa yang berani menjamin kita sekarang duduk di sini besok masih beriman? Tidak, jemaah sekalian, tidak bisa, tidak ada yang bisa menjamin. Saya takut kalau berpikir-pikir ya. Kita kan suka mohon dalam sholat ya, kita mohon minimal dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita mohon seperti itu kan kepada Tuhan. Kenapa? Takut kalau kehilangan hidayah itu mahal, hidayah Allah itu mahal. Saya aja yang buta begini, netra begini, Allah takut kalau kehilangan hidayah taufik Allah. Masa jemaah semuanya misalnya tidak takut, tidak risau sama hidayah? Masa iya tidak ngeri kalau hidayah dicabut Tuhan? Coba. Kita juga suka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kan itu yang kita mohon kepada Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau guncangkan hati-hati kami setelah Engkau datangkan hidayah kepada kami. Kita mohon seperti itu karena penting hidayah. Atau jangan-jangan kita tidak tahu artinya baca doa itu. Coba. Ya Allah, jangan-jangan kita semua baca hanya baca seperti itu, hanya di mulut baca, hati kemana? Jangan-jangan kita nggak risau sama hidayah. Mahal hidayah itu jemaah sekalian. Satu lagi hikmah daripada kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, selain dengan memperbanyak baca salawat, menyebut-nyebut namanya, kita yang pasti mengikuti jejak langkahnya. Kita bersalawat kan tadi saya katakan di awal, bersalawat itu gunanya untuk kita. Dan yang kedua, ya kita menjalankan perintah Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu semua kepadanya. Itu kita menjalankan perintah Allah. Perintah Allah kita jalankan. Pahala besar, syafaat telah menantikan kita. Bahkan kemudahan dari Allah itu sudah menanti kita. Dan sambil salawat kita bisa memanjatkan doa di dalamnya. Sekali lagi, sambil salawat kita bisa berdoa. Siapa yang bersalawat 100 kali, 100 hajat dikabulkan. Salawat, ya, syafaat ini penting. Ada dua yang dapat menolong kita di yaumil akhir. Kita menjadi sahabat Al-Quran. Dan yang kedua, kita bersalawat. Salawat terus kepada Nabi. Kita cinta sama Nabi. Kita menjadi umat Nabi, diakui sebagai umat Nabi. Maka itulah insya Allah Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi Al-Quran dan syafaatnya Rasul.
Ada satu contoh doa yang diberikan kalau tidak salah dari Habib Umar. Itu beliau menyampaikan doa kepada kita semua yang dibarengi dengan salawat. Di antaranya, Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Tuhanku, sampaikanlah salawat kepada Muhammad, dan ya Tuhanku, bukakanlah segala macam pintu-pintu kebaikan bagiku yang terkunci. Hafal Pak? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Hafal? Nah, ini ya. Kalau hafal, amalkan itu. Ya, di antara salawat itu kan banyak redaksinya. Nah, salawat kalangan Habib itu begitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Hafalkan dan bacakan itu terus, insya Allah Pak, dunia akan melayani kita. Dengan diantaranya membaca salawat itu, insya Allah sekali lagi dunia akan melayani kita, insya Allah. Dan terlebih kita dekat dengan Al-Quran. Terakhir saya ingin sampaikan, jemaah sekalian, kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan melakukan sesuatu yang